Bab 174, Pelukan Ibu Pertiwi. Diunggah oleh Baca Suara. Sosok itu berjalan dengan gaya berjalan penuh percaya diri, lengan kurusnya yang terbungkus perban hitam menggantung di sisinya. Dia punya firasat sedikit, yang membuatnya terlihat sedikit lebih pendek dari yang sebenarnya, tetapi dia masih berdiri lebih dari 7 kaki. Bahkan sebelum dia berjalan cukup dekat sehingga aku bisa melihat wajahnya, aku sudah tahu siapa dia. Bagaimana saya bisa melupakan pengikut yang telah membunuh tombak yang saya ganti? Uto, kataku dengan tenang meskipun bagian dalam diriku yang mengamuk. Bibirnya yang gelap pecah menjadi senyuman menyeramkan. Halo, bocah heran. Retainer Uto, sapa Alfred dengan busur kaku yang tidak wajar. Aku menahan keinginan untuk mengeluarkan ejekan pada tombak itu. Terlepas dari pergantian peristiwa, saya sebenarnya lega punggawa yang datang adalah Uto. Tidak seperti Chilrit atau Fritra lainnya, motifnya jelas. Uto mengabaikan tombak kerdil itu ketika dia merayap mendekatiku dengan tangan terentang. Kamu tidak bisa membayangkan betapa senangnya aku memiliki kamu di sini. Betulkah? Aku menyeringai, bermain bersama. Aku sebenarnya mengharapkan punggawa yang berbeda. Aku bisa melihat Alfred bereaksi dari sudut mataku. Oh, Uto menundukkan kepalanya sehingga pandangannya sejajar dengan milikku. Hidung kelabu pucatnya praktis menyentuh hidungku. Kamu sepertinya tahu sedikit lebih banyak daripada yang kupikir. Dengan Rilmir masih aktif, aku bisa dengan jelas melihat auranya, nimbus kekuatan yang cemerlang berderak dan muncul secara kacau seperti sifatnya. Tetapi bahkan tanpa itu, aku bisa merasakan tekanan di udara di sekitarnya. Ketegangan jelas yang menekan udara keluar dari paru-paruku. Dua manusia itu, Sylvie mengingatkan dari dalam jubahku. Kedua bawahan Sebastian yang ketakutan itu tampak kejang ketika mereka menatap mata Uto dengan mata terbelalak. Mereka tidak tahu siapa dia, tubuh mereka hanya yang bisa merasakan kekuatan makhluk yang ada di depan mereka. Ayo kita bertarung di tempat lain, kataku singkat, mengalihkan pandanganku kembali ke Fritra. Uto memiringkan kepalanya. Pertarungan. Mengapa kamu berpikir bahwa orang yang kurang sepertimu layak untuk waktuku sama sekali? Petik 2. Karena kamu di sini, jawabku, kehilangan kesabaran. Jika semua yang ingin kamu lakukan adalah membunuhku atau menangkapku dengan cepat, maka aku yakin Alfred dengan beberapa prajuritmu sudah cukup. Punggawa tidak menjawab, tatapannya tampak tidak senang. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Aku bisa mengerti mengapa begitu banyak dari kalian yang berusaha keras untuk menyembunyikan motifmu. Untuk saat-saat seperti ini saat itu seharusnya menjadi kejutan. Petik 2. Dia berbalik dan membuat gerakan meremehkan. Memimpin. Punggawa Uto. Alfred berseru. Instruksi Lord Rahdeas adalah untuk menangani yang ini dengan bersih untuk meminimalkan peluang. Tombak itu bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan saat dia menjerit kesakitan. Paku hitam melonjak dari tanah di bawah Alfred, menusuk hidung tombak. Apakah kamu pikir aku kurang peduli tentang apa yang dipikirkan tuan pengkhianatmu adalah tindakan terbaik? Uto meludah, melihat dari balik bahunya sebelum melanjutkan berjalan menuju pintu. Saya memeriksa dua bawahan. Mereka tidak sadar tetapi masih bernafas. Ketika saya berjalan menuju pintu masuk tempat saya datang, saya memeriksa sebanyak mungkin budak. Sebagian besar dari mereka kedinginan dan yang sadar mungkin dalam keadaan tidak lebih baik daripada yang tidak. Aku memandang Alfred untuk terakhir kalinya, yang telah mendirikan pilar batu di bawah kakinya agar cukup tinggi untuk mengeluarkan hidungnya dari lonjakan hitam. Terlepas dari kecurigaan saya, perjalanan singkat ini dipenuhi dengan harapan samar bahwa keraguan saya tidak benar. Sekarang setelah mereka, sulit untuk membungkus kepala saya di sekitar emosi yang memanifestasikan dalam diri saya. Saya tidak pernah pandai dalam kehidupan saya sebelumnya, dan saya pikir saya telah menjadi sedikit lebih baik dalam hidup ini, tetapi ternyata tidak cukup. Saya memecahkan salah satu dari 3 manik-manik yang diberikan ayah kepada saya, mengaktifkan efeknya sebelum melemparkannya ke pintu jebakan besar di dekat pintu masuk. Mata Alfred tumbuh lebar ketika dia melihat ini, tahu persis apa artinya. Peringatan OLFRED. Saya mengutuk, memarahi diri sendiri untuk pergantian peristiwa. Untuk berpikir dia akan berada di dekatnya. Tidak ada waktu. Sambil menggosok hidungku yang sudah mulai sembuh, aku turun ke tanah. Bumi mematuhi, berpisah di bawah saya untuk membuat jalan ke lantai di bawah gedung yang berfungsi sebagai penutup. Saya jatuh ke lantai bawah tanah di bawah, menyebabkan beberapa tentara di sekitar berteriak kaget. Tingkat bawah tanah yang saya buat jauh lebih besar dari struktur penjara di atasnya. Di sini, ribuan tentara dapat beristirahat dalam keadaan siaga. Segera evakuasi tempat itu, aku memesan, suaraku bergema dari dinding kamar besar. Campuran tanggapan. Prajurit Alakrian saling melirik satu sama lain sementara yang lain dengan terang-terangan mengabaikan perintahku. Baik mereka dan saya berjuang untuk tujuan yang sama, tetapi karena ini adalah benua tempat saya dilahirkan, mereka melihat saya sebagai pengkhianat yang tidak layak untuk memimpin mereka meskipun ada kesenjangan dalam kekuasaan dan pengalaman. Saya mengulangi pesanan saya sekali lagi, kali ini menyebabkan bumi di sekitar kami berguncang. Kami tidak punya waktu. Tentara mulai bergerak perlahan ke arah tangga yang mengarah kembali ke permukaan. Saya membantu mereka dengan mendirikan beberapa anak tangga lagi, tetapi ketika artefak cahaya yang tergantung di sekitar dinding mulai meledak satu per satu, saya tahu sudah terlambat.
Aku mengutuk, mendirikan selusin ksatria magma di sekitarku, tetapi ruangan itu menjadi gelap gulita. Teriakan kebingungan dari para prajurit memantul dari dinding yang dulu berfungsi sebagai perlindungan dan penutup. Sekarang saya khawatir orang-orang ini ada di penjara. Aku menyelubungi diriku di penghalang pelindung mana sembari mengirimkan pulsa ke seluruh ruangan bawah tanah dengan harapan bisa menemukannya. Keluar, ayah. Akan ada Fritra lain, Sabit, segera hadir. Jika Anda melarikan diri sekarang, saya dapat memastikan bahwa Anda akan berhasil keluar hidup-hidup. Saya mencoba berdebat dengannya. Saya merasa tidak ada penyesalan untuk prajurit keturunan asing ini, tetapi mereka adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan waktu semakin habis. Jika ayah lolos dan bisa memberitahu Asura, Aldir, tentang pengkhianatanku, akan mudah baginya untuk membunuhku hanya dengan memohon artefak yang diikat olehku, tetapi pada titik ini, aku mungkin lebih suka itu daripada apa yang dia lakukan. Mungkin dilakukan di sini. Sangat peduli. Bisikannya menyentuh telingaku, seolah dia tepat di sampingku. Ksatria magma saya segera menyerang dengan pedangnya. Busur lahar yang terbakar diluncurkan ke arah bisikan ayah hanya untuk menabrak dinding yang jauh. Serangan itu menyebar menjadi percikan api bercahaya pada tumbukan, menerangi ruangan yang gelap hanya sesaat. Saat itulah saya menyadarinya. Kabut. Seluruh ruang bawah tanah itu tenggelam dalam lapisan tebal kabut yang berputar-putar yang hampir seperti memiliki pikiran sendiri. Dan di dalam kabut ini, kekacauan terjadi. Kilatan mantra sporadis menerangi ruangan luas ketika tentara mulai membalas terhadap pengganggu, tetapi bahkan itu menjadi kurang sering ketika ayah mulai bekerja. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menjebak banyak orang Alakria ini di satu tempat, bisiknya lagi, kali ini di sebelah telingaku yang lain. Itu membuat pekerjaan saya jauh lebih sederhana. Cukup dengan trik dan ilusi kamu. Aku meraung. Keluar dan lawan aku berhadap-hadapan. Apakah kamu tidak malu sebagai tombak? Petik 2. Malu. Suara ayah bergema serentak dari setidaknya 12 lokasi berbeda sekaligus. Ini masalah akal sehat, sayang. Mengapa saya membuang salah satu dari sedikit keuntungan yang saya miliki? Petik 2. Ada kesembronoan dalam kata-katanya yang terdengar sombong dalam situasi ini. Dia selalu seperti itu. Tidak ada ons keseriusan di fasadnya yang selalu hadir. Kau tidak punya pilihan lain, jawabku dengan gigi terkatup. Menyingkirkan tombak setidaknya akan menebus kesalahanku. Aku membanting telapak tanganku ke tanah, menciptakan jurang di seluruh lantai dan dinding kamar yang menyala merah menyala. Suhu di dalam domain saya yang baru dibuat naik secara drastis, sementara magma yang menyala-nyala keluar dari jurang-jurang mencerahkan bentangan bawah tanah. Kabut yang memenuhi area itu perlahan menguap sementara indraku menjadi tajam. Mantra ayah bekerja sangat mirip kabut yang ada di hutan Elsire, kecuali itu berfungsi sebagai jangkar baginya untuk secara bebas dan hampir langsung melintasi. Meskipun jumlah api dan bumi yang meningkat di sekitarku, itu tidak terlihat bagus. Naluri pertamaku adalah melarikan diri ke ruang terbuka di mana aku setidaknya bisa melarikan diri dari kabut, tetapi itu berarti meninggalkan ribuan tentara yang terperangkap di sini. Saya tergoda untuk hanya mengangkat seluruh ruang bawah tanah ke permukaan, tetapi itu berarti menghancurkan bangunan di atas kami. Saya tidak akan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, terutama dari jenis saya sendiri. Saya memindai lingkungan saya. Sebagian besar dari apa yang saya dapat tahu dikaburkan oleh kabut, tetapi bumi memberitahu saya berapa banyak yang setidaknya berdiri di atas kaki mereka dan berapa banyak yang terbaring mati atau lumpuh. Dalam waktu singkat ini, lebih dari seperempat sudah jatuh. Iklan. Aku mengutuk sekali lagi, tetapi menyesal melakukannya segera setelah ketika sebuah cekikan kecil terdengar di sampingku. Apakah benteng mental yang tak tertembus dari Alfred Warren perlahan runtuh? Ayah berbisik di belakangku kali ini. Sekelompok tentara dalam posisi defensif menembakkan mantra sebelum masing-masing mulai jatuh ke tanah, mencengkeram leher mereka. Aku tidak akan bisa melindungi siapapun pada tingkat ini, saya pikir sesaat sebelum desak-desakan Wims bertanduk tiba-tiba muncul dengan semangat mematikan. Saya mengabaikan ilusi. Sebaliknya, saya menghendaki 3 celah di tanah untuk meletus. 3 ledakan lava cair menyatu menjadi tabrakan berapi di mana aku merasakan fluktuasi mana ayah. Mantra saya terpukul. Seperti yang diharapkan, tidak bisa lengah di hadapanku, dia terkekeh, tampak berkilauan. Ayah mencengkeram lengannya yang terbakar. Sementara itu, jeritan ngeri dan kaget bergema dari para prajurit yang tidak bisa membedakan mana yang nyata dan apa yang merupakan ilusi sakitnya. Ilusimu sadis seperti biasa, ayah, aku meludah dengan jijik. Kebiasaan sakit menyiksa korbanmu itulah sebabnya kau selalu dikucilkan, bahkan di antara bangsamu sendiri. Aku melihat patung indah yang kau buat di sana, jawab ayah, menghilang dari pandangan. Jika Anda bertanya kepada saya lebih suka napas saya disedot keluar dari paru-paru saya daripada dibakar perlahan-lahan sampai mati di kuburan yang cair. Kotoran itu pantas untuk itu. Saya mendirikan ksatria magma lain di lokasi suaranya. Saya memberinya nasib yang sama dengan yang ia pilih untuk memperbudak demi keuntungan moneter. Apakah itu logika yang sama yang membuatmu mengkhianati di Caten? Nada suaranya tajam, yang jarang bagi ayah. Kalian elf tidak pernah mengerti kesulitan yang dialami orang-orang kami. Bahkan setelah perang Anda dengan manusia, para kurcaci masih diperlakukan sebagai kelas bawah.
Hanya karena orang-orang kita lebih suka mengasah kemampuan magis kita untuk menciptakan daripada menghancurkan, kita diremehkan dan dimanfaatkan. Saya percaya keputusan yang Tuhan Rahdeas pilih untuk bergabung dengan Fritra dan pasukan Alakrian mereka. Petik 2. Apakah kamu pikir Fritra akan merawat Rahdeas dan orang-orangmu? Fritras dan semua asura lainnya memanggil kita lebih rendah karena kita bukan apa-apa bagi mereka. Dia mendesis dengan lebih banyak emosi daripada yang pernah kulihat di pajangannya. Kamu sudah membaca laporan yang diberikan kepada kita, bukan? Bagaimana Fritra bereksperimen dengan Alakrians untuk meningkatkan pasukan mereka untuk bertarung melawan klan asura lainnya. Mereka ingin melakukan hal yang sama di sini, untuk kepada orang-orang kami-kami. Kurcaci, manusia, dan elf sama. Petik 2. Sekarang, aku menyedot mana sebanyak yang aku mampu, menciptakan ledakan api dan batu yang menghancurkan di sekitarku. Kabut ilusi menghilang untuk mengungkapkan tombak elf. Dia memiringkan kepalanya. Apakah kamu menyerah untuk melindungi Alacirans? Yang tersisa sudah mati. Yang lain telah melarikan diri melalui terowongan yang saya buat saat Anda begitu sibuk mengajar saya, jawab saya. Ayah masih mengenakan topeng sikap apatis, tapi aku bisa tahu dari sedikit kedutan di alisnya bahwa dia salah perhitungan. Tanpa ragu, aku bergegas ke arahnya. Ayah membalas, berlari kembali ke belakang sambil melemparkan udara kompresi ke arahku. Namun, saya tidak lagi dalam situasi di mana saya harus melindungi orang lain. Lembaran lava dari tanah dan dinding di sekitar kami mulai tertarik di sekitar saya, membungkus saya untuk membentuk baju pelindung dari baju besi cair. Bila-bila udara yang terkompresi menyapu baju zirah magisku tetapi lempengan-lempengan baru dari batu cair mengisi celah. Tombak magma yang aku panggil semuanya berlari menuju tombak elf, senjata mereka menyala, tapi ayah terlalu cepat. Bahkan tanpa kabut menyelubungi gerakannya, dia dapat dengan mudah mengatasi manuver golem dan menguranginya menjadi kerikil pada saat yang sama. Waktu terasa melambat saat kami bertarung. Saya tidak bisa menyamai kecepatannya, tetapi dia tidak bisa mengatasi pertahanan saya. Sepertinya kita menemui jalan buntu, kataku saat aku membuat retakan lagi di armorku. Ayah memiliki bercak kulit mentah dari tempat magma saya berhasil membakar aura pertahanannya, tetapi dia masih relatif tidak terluka. Yah, jika duel ini berlangsung sekitar 1 jam atau lebih, kamu mungkin benar-benar berada di atas angin, katanya dengan senyum ceria yang tidak cukup mencapai matanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Fritra lain akan segera hadir. Belum terlambat bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. Dia menjawab dengan melemparkan rentetan bilah udara dari segala arah. Mengabaikan kerusakan pada armorku yang sudah memperbaiki sendiri, aku membentuk magma di lengan kiriku menjadi tombak bergerigi. Aku menabrak ayah sambil secara bersamaan menyulap paku lava dari tanah di bawah dan dinding di belakangnya. Sejenak, kupikir seranganku berhasil mendarat, sampai tubuhnya memudar menjadi gumpalan udara. Mengutuk ilusinya. Pertempuran berlanjut tetapi sepertinya ayah tidak berniat memukuliku. Serangannya semakin tidak percaya diri. Sepertinya dia kehilangan mana tapi naluriku membuatku berhati-hati. Dia sedang merencanakan sesuatu. Aku membiarkan penjagaku turun dengan sengaja, berharap dia akan berada dalam jarak yang lebih dekat. Dia mengambil umpan, berkedip tepat di atas saya dengan angin puyuh yang terkonsentrasi menjadi titik seperti tombak di lengannya. Dia memukul mahkota helm saya, menghancurkannya dan hampir menembus kepala saya juga. Bereaksi seketika, baju magma yang melindungiku mulai melilit lengan ayah, menahannya di tempat. Mata peri itu membelalak nyeri saat aku menusuknya dengan tangan mana infus. Ayah mencoba berbicara tetapi hanya terengah-engah keluar saat aku memutar tanganku yang berlumuran darah untuk memastikan dia tidak akan selamat. Kamu kuat dan banyak akal, ayah, tapi kesabaran tidak pernah sesuai dengan kekuatanmu. Jika itu bisa menghibur, saya tidak pernah berharap hal ini terjadi. Petik 2. Aku menarik lenganku tetapi itu tidak bergerak. Saat itulah aku melihatnya, helai mana yang tipis, seperti rambut menempel di jasku. Saya segera mencoba untuk memutuskan untayan tipis mana, tetapi serangan saya langsung menembus mereka. Kau benar, bisik suara Ayas di sampingku. Kali ini, itu benar-benar dia. Saya sedang agak banyak akal. Dia pernah mengatakan kepada saya tentang mantra yang telah dia kembangkan, tetapi untuk berpikir dia bisa melakukan ini. Helai mana bersinar dan saya merasakan udara di paru-paru saya mengamuk. Saya masih bernafas hanya karena dia menginginkannya. Saya sekarang menyadari bahwa sepanjang pertarungan kami, dia telah dengan hati-hati menunggu waktu untuk saat ini. Terkejut, dia berkata, aku membutuhkan cara agar Alfred yang selalu waspada untuk melemahkan pertahanannya, dan satu-satunya cara kamu akan melakukan itu adalah ketika kamu berpikir kamu berada di atas angin. Ini juga membantu bahwa jas batu besar Anda membuat indera Anda tumpul. Petik 2. Untaian tipis mana yang terhubung ke ujung jarinya bersinar sekali lagi dan rasa sakit yang tajam menusuk dadaku. Namun, alih-alih membunuhku, dia terus berbicara, menikmati kemenangannya. Aku ingat kamu memiliki ketertarikan dengan sihirku, Alfred. Terlepas dari ras, tubuh setiap orang memiliki perlindungan alami terhadap sihir asing. Itu sebabnya penyihir air tidak bisa hanya menguras cairan tubuh manusia atau mengapa penyihir bumi tidak bisa hanya memanipulasi zat besi dalam darah seseorang. Petik 2.
Setiap penyihir yang cakap menyadari premis dasar itu, tetapi untuk dapat membuat tautan untuk secara langsung memanipulasi tubuh seseorang menggunakan mana. Bagaimana? Tidak masalah, jawabnya singkat. Paru-paruku gemetar ketika aku memaksakan satu nafas panjang terakhir. Terlepas dari tingkat kekuatanku, perasaan bahwa pernafasanku diizinkan oleh orang lain bukanlah hal yang menakutkan. Aku mengangkat tanganku dengan tunduk saat aku perlahan berbalik menghadap ayah. Matanya yang lembut biasanya tajam, sama seperti mereka terhadap musuh-musuhnya. Aku tahu hanya dengan pandanganmu bahwa nasibku sudah tersegel. Dan tidak masuk akal bagiku untuk memintamu mengampuni Lord Rahdeas, tapi tolong selamatkan Mika. Dia tidak terlibat dalam hal ini. Saya harus memberinya obat kalau-kalau dia menemukan jalan ke sini. Petik 2. Alis ayah berkedut-kedip dalam pikirannya sebelum menjawab, aku akan mengingatnya, tetapi itu bukan keputusanku untuk memutuskan. Saya menjawab dengan anggukan. Itulah jawaban terbaik yang bisa saya harapkan. Terlepas dari ketidaksetujuan kami, itu adalah suatu kehormatan bekerja dengan Anda. Saya pikir saya melihat sepotong penyesalan di mata dingin itu, tetapi saya tidak akan pernah bisa memastikan. Nafasku meninggalkanku seolah-olah itu keluar dari paru-paruku. Visi saya menjadi gelap ketika saya merasakan genggaman dingin Ibu Pertiwi menarik saya kembali ke pelukannya.